Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini di awal bulan ini Engkau boleh berkati kami, untuk kami boleh menikmati berkat dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, 31 hari kami sudah lewati di tahun ini, di bulan Januari. Dan saat ini kami akan mengawali perjalanan kami di bulan Februari. Kami percaya Tuhan, Kau akan menolong dan menopang kami. Dan kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan boleh menolong dan memampukan setiap kami untuk kami boleh menjalaninya. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup ini kita sadar ya, ada banyak hal yang kita bisa jumpai, ada banyak hal yang kita bisa lalui. Pergumulan demi pergumulan, permasalahan demi permasalahan seringkali kita jumpai. Dan tidak jarang memang kita tidak dapat melaluinya dengan mulus begitu ya. Ada kendala, ada tantangan dalam setiap proses kehidupan kita. Nah, di awal bulan ini Bapak Ibu Saudara, saya rindu mengajak untuk kita boleh belajar mengandalkan Tuhan. Ada beberapa hal yang kita bisa ketahui kenapa kita mesti mengandalkan Tuhan. Karena kita sadar Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang dapat kita andalkan dalam hidup ini. Mau pangkat, ya, mau jabatan, mau keuangan, bahkan kesehatan sekalipun, terkadang semuanya tidak bisa memberikan jaminan, ya. Mereka tidak bisa memberikan jaminan untuk kita bisa menjalani kehidupan ini. Segala sesuatunya bisa dalam sekejap mata lenyap. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya di awal bulan ini mau mengajak kita untuk kita boleh mengandalkan Tuhan. Nah, kenapa sih kita kok mesti mengandalkan Tuhan? Nah, ayat firman Tuhan yang pertama ya, saya ambil dari Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-29 berkata demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ketika Bapak Ibu Saudara ya, ketika kita mengandalkan Tuhan, Dia itu akan memberi kita kekuatan. Firman Tuhan dengan sangat jelas menyatakan Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Ketika kita lelah, percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita boleh datang kepada Tuhan, kita mengandalkan Dia, kita akan mendapatkan kekuatan. Ya, mungkin kita masih ingat ya di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kadang menjalani hari ini cukup lelah. Dengan kesibukan yang padat, aktivitas yang luar biasa, kadang kita bisa mengalami kekeringan rohani. Nah, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita. Ketika kita lelah, letih, lesu, mari kita datang kepada Tuhan dan percayalah Tuhan akan memberi kita kekuatan. Bahkan dikatakan, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara nggak punya kekuatan, Tuhan bisa memberi kita kekuatan. Pada saat kita lemah tak berdaya, Dia akan memberikan semangat. Ya. Jadi kalau ada yang kurang semangat, butuh semangat, ya, andalkan Tuhan. Percayalah, firman Tuhan akan berbicara kepada setiap kita dan kita akan mendapatkan kekuatan yang baru ya. Ini yang pertama. Jadi dalam Yesaya 40 ayat 29 dikatakan Tuhan akan memberi kekuatan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara ya, jangan sungkan, jangan ragu ya, andalkan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara akan mengalami kekuatan yang daripadanya. Nah, yang kedua, kenapa sih kok kita itu harus ya mengandalkan Tuhan? Dalam Mazmur 37 ayat 40 berkata demikian. Tuhan menolong dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Ya, mengandalkan Tuhan artinya kita berlindung kepada Tuhan. Nah, apa dampaknya kalau orang mau berlindung kepada Tuhan? Dikatakan Tuhan menolong dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagian yang kedua, kenapa kita mesti ya mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan itu akan memberikan pertolongan ya.
bukan hanya pertolongan ya, tetapi juga perlindungan. Bahkan dia juga bisa meluputkan kita. Semua peristiwa dalam hidup kita percaya ada dalam kontrol Tuhan. Termasuk mungkin ada hal-hal yang kita rasa tidak baik. Ya, itu pun Tuhan tahu. Nah, tidak jarang iblis itu bisa mereka-rekakan yang jahat. Ya. Nah, Tuhan itu bisa meluputkan kita. Mungkin iblis bermaksud sesuatu yang jahat. Tetapi Tuhan merancang rancangan damai sejahtera. Mungkin kita masih ingat ya kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya berpikir bahwa apa yang dilakukan untuk mencelakai Yusuf, ya, untuk mengubur mimpi-mimpi Yusuf. Tapi justru proses itu yang menghantarkan Yusuf menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, yang diberkati dan menjadi berkat buat keluarganya. Artinya Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup ini kita tidak bisa menghindari semuanya itu. Kadang kita memang harus menghadapinya. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menolong dan meluputkan kita, ya, dari hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Dan percayalah, kalau kita hari ini hidup kita ada dalam rencananya. Oleh sebab itu tetap mari kita belajar mengandalkan Tuhan, karena Tuhan akan memberi pertolongan kepada setiap kita. Dan pertolongannya itu sempurna, ya. Dia kalau nolong nggak tanggung-tanggung saudara ya. Dia nolong pasti sampai beres. Jadi artinya kalau hari ini kita masih dalam prosesnya, nikmati. Dan percayalah, kita nggak akan pernah ditinggalkan oleh dia, ya. Dia yang menolong, dia yang meluputkan kita dari segala hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara ya, tetap mengandalkan Tuhan. Nah, yang ketiga, kenapa kita kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, dalam Mazmur 20 ayat 7 dikatakan begini. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Ia menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan gilang gemilang oleh tangan kanannya. Nah saudara, bagian yang ketiga kenapa kita mesti mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan akan memberi kemenangan. Kalau kita boleh melewati 31 hari Bapak Ibu Saudara ya di dalam bulan Januari ini merupakan sebuah kemenangan yang luar biasa. Kenapa saya katakan ini kemenangan? Nggak mudah Bapak Ibu Saudara ya kita lewati hari lepas hari. Apakah itu masalah ekonomi, apakah itu masalah kesehatan, apakah itu masalah pekerjaan, kehidupan berumah tangga. Ada banyak hal Bapak Ibu Saudara yang membuat kita bisa terkagum-kagum. Apalagi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara boleh memasuki bulan Februari. Ini sungguh berkat Tuhan luar biasa. Bagaimana Tuhan mengizinkan kita mengalami kemenangan demi kemenangan, hari lepas hari. Kalau kita bisa melewati hari lepas hari ini sebuah kemenangan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, mari kita tetap bersandar kepada Tuhan. Karena kemenangan itu diberikan ya kepada orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang Tuhan mau kita juga memakai kemenangan itu menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita boleh menang dari setiap masalah, ya. Kita boleh menyelesaikan masalah tanpa masalah, itu sebuah kemenangan. Ya, jangan kita selesaikan masalah tapi justru menambah masalah. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara ya. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan yang memberi kemenangan. Kita boleh bijak, kita boleh pintar, kita boleh kaya, kita boleh punya jabatan, kita boleh punya apapun. Tapi percayalah, kemenangan hanya daripada Tuhan. Ya, kepintaran, kecerdasan dan lain sebagainya itu sebagai alat yang Tuhan mau pakai. Tapi kemenangan itu dari Tuhan. Saya nggak tahu kerinduan apa Bapak Ibu Saudara dalam kemenangan. Kemenangan lepas akan segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berperang bersama karena Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Nah yang keempat Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Dalam Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan itu memberkati hidup kita. Sangat jelas saudara di sini katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan Bapak Ibu Saudara ya, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ini janji firman Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan hari ini.
Jadi kalau Bapak Ibu Saudara merasa tidak diberkati, pertanyaannya sederhana. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah mengandalkan Tuhan di seluruh kehidupan ini, ya? Dalam bekerja, dalam berelasi, dalam membangun pernikahan, ya. Ada banyak orang pengen rumah tangganya bahagia, pengen rumah tangganya diberkati, tapi seberapa banyak mereka mengandalkan Tuhan? Seberapa banyak di antara kita setiap hari, setiap waktu datang kepada Tuhan dan menyerahkan segala rencana kehidupan kita kepada Tuhan. Nggak mudah memang, butuh kesetiaan, ya, butuh komitmen. Tapi percayalah, pengandalan kita akan Tuhan itu tidak sia-sia. Mengandalkan Tuhan itu maksudnya bagaimana? Saudara, di sini dikatakan yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Banyak orang itu menyerahkan masalahnya, banyak orang itu menyerahkan kesehatannya, banyak orang itu menyerahkan beban pergumulan kehidupannya, tetapi tidak menyerahkan hidupnya. Ini menjadi masalah. Segala sesuatunya dia serahkan, tetapi hidupnya tidak. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara mau diberkati Tuhan, mau mengalami perlindungan daripada Tuhan, mari serahkan juga hidup kita, keluarga kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang memimpin, biarkan Tuhanlah yang beracara di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, 4 poin hari ini kita boleh belajar kenapa kita harus mengandalkan Tuhan. Karena yang pertama, Tuhan yang memberi kita kekuatan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Yang kedua, Tuhan memberi kita pertolongan. Percayalah, Tuhan senantiasa menolong. Dia tidak pernah terlambat, apalagi terlalu cepat. Karena pertolongan Tuhan pasti indah pada waktunya. Yang ketiga, Tuhan akan memberi kita kemenangan. Kemenangan lepas kemenangan Tuhan bisa kerjakan di dalam kehidupan setiap kita yang mengandalkan Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan memberkati kehidupan kita. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, masih ragukah Bapak Ibu Saudara untuk mengandalkan Tuhan? Moga Bapak Ibu Saudara hari ini di awal bulan ini menyerahkan seluruh kehidupan kita dan pengandalan kita hanya kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ampuni kami kalau seringkali kami lebih mengandalkan kekuatan kami sendiri, mengandalkan pemikiran kami, akal kami, sehingga kami merasa kami bisa menjalani hidup ini tanpa Engkau. Kami sadar hari ini bahwa kami membutuhkan Engkau. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Mohon Tuhan Kau tolong pimpin sertai perjalanan kehidupan kami. Ajari kami untuk kami boleh senantiasa mengandalkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kemurahanmu, untuk belas kasihanmu. Berkati setiap kami, anak-anakmu yang senantiasa mengandalkan Engkau. Biarlah hidup kami boleh mengalami berkat-berkat yang daripada Tuhan saja. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami serahkan hidup kami sepanjang bulan Februari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.